transportasi online saat ini memang sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat Indonesia. Namun pertanggal 1 Mei 2019, masyarakat dikejutkan dengan kenaikan tarif transportasi online yang cukup signifikan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mengklaim sudah melibatkan pemerintah, perusahaan aplikasi, akademisi, hingga pengemudi. Kira-kira bagaimana ya pendapat masyarakat mengenai kenaikan tarif transportasi online? Ini dia Sore Jakarta. Pernah naik ojek online? Setiap hari. Pernah, sering. Pernah beberapa kali juga. Seberapa sering naik ojek online? Udah mulai jarang. Sering sih kalau misalnya temen kan kalau nggak ada yang jemput. Nggak terlalu sering sih karena punya kendaraan sendiri. Pasti udah tahu dong soal kenaikan tarif. Tahu. Iya tahu. Kurang tahu sih gitu. Menurut kamu gimana dengan kenaikan tarif ojek online saat ini? Berat sih. Untuk kantong mahasiswa seperti saya ini cukup berasa lah. Kalau misalnya pendapatan yang nggak sesuai dengan pengeluaran kan kita repot. Soalnya biasanya saya naik naik ojek online itu dari rumah ke kampus itu 7 ribuan, sekarang bisa sampai 15. Sebenarnya menurut saya sih nggak apa-apa ya karena kan si ojolnya itu juga kasihan kalau misalkan lagi puasa misalkan kayak sekarang nih. Ya buat bantu-bantu dia juga sih walaupun ya paling naiknya sedikit. Mungkin kalau misal dari sisi pemakainya ya itu berat karena ojek online kan alternatif yang dipakai gitu buat mahasiswa. Memberatkan nggak sih dengan kenaikan tarif ini? Belum terasa sih Mbak. Saya sendiri nggak terlalu keberatan sih. Kalau selagi masih normal harganya dan masih terjangkau. Saya pribadi sih memberatkan. Karena setiap hari naiknya ojek online. Contohnya aja yang biasa 15.000 jadinya 30.000 naiknya. Tapi sebelumnya tuh para driver itu merasa tarif itu terlalu murah. Menurut kamu gimana? Ya di satu sisi juga kita kan harus mempedulikan juga drivernya, mungkin untuk kebutuhan dia, keluarganya. Jadi ya 50-50 sih untuk driver juga. Ya itu kan udah sebenarnya harus kebijakan dari perusahaannya memberikan penghasilan yang sesuai dengan pekerjaan mereka gitu. Iya sih kalau misalnya dilihat-lihat juga emang murah banget, apalagi kalau misalnya ada promo-promo itu makin memberatkan si drivernya juga. Terus menurut kamu tarif saat ini harusnya diturunkan aja atau bagaimana? Yang relatif aja lah menurut saya. Tidak merugikan kedua belah pihak gitu dalam arti Diturunin boleh, cuman nggak seperti dulu mungkin. Ada kenaikan juga setuju sih. Saya lebih berpihaknya ke ojolnya sih Mbak. Gitu. Karena jarang juga kan naik. Nah, kalau misalnya menurut pemerintah tarif saat ini pas gitu sih nggak masalah. Yang penting mungkin nanti dari pihak ojek online-nya memberikan promo-promo biar jadi penumpangnya dapat potongan-potongan. Pesan deh untuk pemerintah dan perusahaan aplikasi online. perusahaan itu jangan hanya memikirkan profit dari untuk perusahaannya aja gitu, tapi juga kesejahteraan dari para ojek online itu sendiri. Kalau bisa sih harganya disesuaikan juga sama rute, jadi biar lebih sesuai. Terus kalau bisa juga promonya lebih dibanyakin. Ya lebih dilihat lagi sih dari sisi buat customer-nya sama dari ojolnya, jangan sampai memberatkan customer, jangan sampai juga memberatkan ojolnya. Ojek online dan pemerintah saling bersatu gitu agar Aplikasi-aplikasi online seperti ojek online tetap diperhatikan dari segi kebutuhan drivernya, untuk masyarakatnya juga, supaya masyarakat pengguna dan driver pun saling menguntungkan lah istilahnya. Kebijakan dari perusahaannya harus bisa memberikan penghasilan yang sesuai dengan pekerjaan si drivernya. Untuk pemerintah ya dinaikin aja lah ininya, kebijakan-kebijakan yang sesuai aja. Oke, kalau tadi aku udah tanya-tanya sama pengguna ojek online dan mayoritas mereka tuh pada keberatan dengan kenaikan tarif ojek online. Gimana kalau sekarang coba aku mau nanya sama driver ojek online, pendapat mereka gimana ya? Yuk.
Dia kurang lebih dari 2015 ya. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 4 tahun. 3 tahun. Boleh tahu dong sama kenaikan tarif ojek online mulai per 1 Mei 2015? Tahu? Sudah. Menurut Bapak gimana sebagai driver? Nggak gimana-gimana sih, sama aja. Ya seharusnya yang udah ditetapkan sama Menteri Perhubungan ya dilaksanakan konsekuen. Customer juga pada teriak karena agak mahal kan gitu. Kalau dari pendapatan sendiri meningkat atau biasa aja Pak? Peraturan baru yang saya alami Alhamdulillah sih ada peningkatan sedikit. Ya agak lumayan ya. 25% peningkatannya. Iya. Saya sih lebih cenderung harga murah tapi yang order rame ya daripada harga mahal, tapi yang order sepi kan soalnya indikator kita buat dapat bonusnya jadi sedikit. Kemungkinan biar kita dapat bonus soalnya kita andelin kan perharinya tuh bonus bukan dari pendapatan dari customer. Tapi kalau ordernya sendiri berkurang, meningkat atau sama aja? Biasa. Order agak susah ya. Kalau untuk order untuk tergantung individunya, Bu. Kalau kita rajin, orderan pasti dapat. Kalau dari orderannya untuk orangnya malah jadi menurun sih. Jadi malah barang yang lumayan ramai, kecuali mungkin daerah-daerah kayak perkantoran di Kuningan kali ya. Untuk masyarakat banyak yang merasa harga itu terlalu mahal Pak. Menurut Bapak sendiri sebagai driver gimana? Ya sebetulnya sih kalau saya bilang ya itu wajar lah ya. Karena bukan apa-apa, kebutuhan kita kan lebih meningkat lagi. Itu juga kalau saya kalkulasiin, kalau saya hitung kemarin itu ya sekarang ini itu cuma naik nggak ada 1.000 lah kalau saya bilang. Kalau pendapat saya sendiri sih mahal itu karena waktu kita kan ada 2 ya aplikator tuh, ada Grab sama Gojek. Grab itu kan yang selalu pakai promo langsung diturunin persekian dibandingkan sama Gojek yang pelan-pelan nuruninnya itu buat nge-treatment customer biar mereka juga nggak kaget nantinya dengan harga segini. Kalau Grab kan nggak terlalu manjain penumpang langsung dihajar harga segini. Dan sekarang dinaikin lagi ya penumpangnya yang biasa dengan harga murah ya jadi pengennya yang murah terus dong. Kita sih nggak bisa nyalain penumpang sih. Ada nggak sih Pak pesan untuk masyarakat yang keberatan sama kenaikan tarif ojek online ini? Itu kan yang merasa keberatan kan yang biasa menggunakan promo gitu. Yang merasa keberatan, ya kan, yang selalu menggunakan promo. Kadang-kadang dari pihak Gojek ada promo lari ke Gojek, dari pihak yang sebelah lagi Grab promo lari ke Grab. Nah, jadi kita sebagai driver tuh merasa dimainkan sama yang sama gitu menurut saya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk itu sih nggak terlalu jauh lah perbedaan untuk kenaikannya lah. Sebenarnya sih pesan saya sih yang dirugikan kalau kasus kemarin tuh masyarakat, karena dengan harga rendah kan jadinya dari pihak driver bawahnya biasa. Kalau ada peningkatan ini kan semakin hati-hati. Kalau saya bilang agak lonjakan ini mereka lari ke yang sebelah karena sebelah ya segala macam lah mungkin. Jadi minatnya banyak. Buat masyarakatnya sih itu hak mereka ya, mereka mau naik apa pilihan sih banyak sih. Kalau kita sih sebagai driver ya tinggal nunggu orderannya aja, kalau ada orderannya kita bawa, kalau enggak ya kita tunggu. Kenaikan tarif transportasi online diakui sangat berdampak bagi berbagai pihak. Untuk pengguna sendiri merasa menimbulkan masalah karena harus merogoh isi dompet lebih dalam. Sementara untuk driver sendiri sangat menguntungkan bagi mereka karena menimbulkan pundi-pundi rezeki. Seharusnya kedua belah pihak harus menerima perubahan dari pemerintah ini. Lalu bagaimana pendapat kamu? Apakah setuju dengan kenaikan tarif ojek online ini? Tulis kolom komen ya.